Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan rahmatan lil 'alamin. واختصه بشريعته سمحا مشتملة على الحكم والأحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسول الملك العلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الكرام، أما بعد. فيا عباد الله، إخواني من المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita sampaikan kepada Sang Pengatur kebaikan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Sang Teladan umat, panutan umat, pemimpin sejati kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika beliau bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di dalam hati. Mengapa demikian? Karena apa yang terkandung di dalam hatinya itu pula yang akan menuntun gerakannya dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah dengan menyadari secara mendalam atas kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya hidup kita menjadi berkualitas bagi diri kita, menjadi berkualitas bagi masyarakat. Seiring dengan bertambahnya usia kita, seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan yang kita alami, seiring dengan terjadinya dinamika yang senantiasa melingkupi kehidupan ini, siklus hidup di dalam Islam ini sejatinya menghendaki bahwa hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus pula lebih baik daripada hari ini. Semoga kita hidup dan senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah hingga ajal menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ini tepatnya tanggal 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah, di mana-mana masih semangat dan semarak untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan sebagai momentum yang paling berharga, yang paling berkesan dalam hidup kita untuk mendekatkan diri dan meningkatkan pengetahuan kita akan Siratul Nabawiyah, akan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita sebagai muslim tidak bisa melalaikan kehadiran Rasulullah, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Memperingati Maulid Nabi tentu tidak hanya seremonial belaka. Ada substansi yang harus kita jaga dalam merayakannya, yaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai teladan bagi kita, menjadikan akhlak dan budi pekerti Rasulullah melekat ke dalam diri kita sepanjang hari, serta menghadirkan Rasulullah ke dalam keluarga dan lingkungan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyu'adziballahu al-munafiqin in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Atau Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, yang artinya, dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan mengazab mereka sedangkan engkau Muhammad berada di tengah mereka, dan sekali-kali Allah tidak akan, dan sekali-kali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman jahiliyah disebut atau dikenal pada masa Arab pra-Islam. Jahiliyah dalam pengertian akidah, karena memang mereka menyembah berhala. Jahiliyah dalam pengertian ilmu, karena pada masa itu umumnya orang Arab Mekah buta huruf, dan bahkan sampai datangnya Islam. Mereka juga para penduduk Mekah pra-Islam juga disebut sebagai jahiliyah dalam pengertian sosial, di mana terdapat diskriminasi pandangan terhadap wanita pada titik yang paling terendah. Untuk itulah tidak heran jika Nabi Muhammad SAW diutus untuk suatu misi reformasi moral, untuk memperbaiki akhlak dalam makna yang luas. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Dalam studi akhlak, kualitas manusia dilihat dari akhlaknya. Suatu kaum akan dinilai dari kualitas akhlaknya. Jika akhlaknya baik, maka baik pula lah dinilai kaum itu. Sebaliknya, jika buruk akhlaknya, maka buruk pula lah dinilai kaum itu. Innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa idhamu dhahabat akhlaqu hum dhahabu. Sesungguhnya umat itu yang tersisa akhlaknya. Jika sudah tidak ada akhlaknya, maka mereka pun dinilai tidak ada. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 metode yang paling dominan dalam mencetak manusia berakhlak mulia. Yang pertama adalah metode uswah atau teladan atau contoh. Para sahabat yang langsung hidup dan berinteraksi dengannya, dengan Rasulullah, sangat tahu bagaimana persis sang teladannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka dengan fasih bisa menirukannya. Para tabi'in hidup dan berinteraksi dengan sahabat yang langsung bertemu dengan sang teladan, juga dengan pasif bisa menyampaikan bagaimana sang teladan hidup. Sehingga faktor kedekatan zaman mampu mempengaruhi tegaknya pembentukan akhlak. Khairul qurun qarni thumma yali thumma yali. Sebaik-baik zaman itu adalah zamanku, kata Rasulullah. Kemudian zaman setelahku, yaitu zaman sahabat. Dan kemudian zaman setelahnya, yaitu zaman tabi'in. Dalam konteks metode uswah atau teladan, zaman kita tentu terlalu jauh dengan zaman Rasulullah SAW, sehingga kita membutuhkan teladan-teladan yang lebih dekat dengan zaman kita. Untuk itulah kita membutuhkan teladan yang langsung berinteraksi dengan kita, seperti orang tua hendaknya menjadi teladan bagi anak-anaknya, guru menjadi teladan bagi murid-muridnya, pemimpin menjadi teladan bagi bawahannya. Kita anggota masyarakat teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, metode pendidikan akhlak disebut dengan pembiasaan atau al-'adah. Banyak kebaikan-kebaikan yang ringan kita lakukan karena proses pembiasaan yang lama kita ajarkan. Membiasakan itu perlu kedisiplinan, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Bagi yang dewasa, pembiasaan membutuhkan keinginan yang kuat atau himmah atau azam. Coba kita perhatikan bahwa ada orang terbiasa minum dengan tangan kiri dan berdiri, padahal di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang makan dan minum dengan berdiri dan dengan tangan kiri. Jika kita ingin membiasakan kebaikan minum dengan tangan kanan, boleh jadi kita membutuhkan waktu yang lama. Bisa 1 bulan, 2 bulan,
3 bulan dan seterusnya. Dalam konteks ini dapat dipahami pepatah ala bisa karena biasa. Metode pendidikan akhlak yang ketiga adalah membekali diri dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat membuat orang menjadi baik. Semakin tinggi ilmu seseorang, mestinya semakin baik juga akhlaknya. Tingkat pendidikan dalam teori ini dapat menjadi acuan seseorang untuk berakhlak baik. Bertambahnya pengetahuan seseorang semestinya dapat menjadikannya lebih dekat dengan Sang Pencipta, bukan sebaliknya, justru semakin jauh darinya. Man zada ilman wa lam yuzdid hadiyun lam yuzdid minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayah baginya, maka semakin jauh dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ini bagaikan ukiran kayu. Ukiran itu membuat harga kayunya semakin bernilai tinggi. Akhlak juga bagaikan relief suatu bangunan. Relief itu menjadikan bangunan indah dan bernilai tinggi. Akhlak dapat menjadikan manusia bernilai tinggi dan dihormati. Untuk itu, mari kita menghargai diri kita dengan berakhlakul karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا مع
والتعاون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.